terasa ya sudah menit ke-48 tinggalkan pukul 12 siang ini dan ya sebentar lagi kita akan jelang talk show bersama kawan-kawan dari Panwascam Pekalongan Utara dan Panwasu dari Yosorjo Kuripan. Nah, kita akan bahas mengenai tema kita nanti adalah peran Panwas pemilu saat momen kampanye. Iya sih Ozi beneran Cak, tapi Viva Forever aja deh. Kan sudah siang ya. Oke deh, terima kasih kakak senior. Ada juga yang bergabung pada siang kali ini ya. Ada dari Pak Wahyu Adi di Podo Sugih. Assalamualaikum, waalaikumsalam Pak Wahyu Adi. Saya Wahyu Adi Advaita Kebon Terong Podo Sugih katanya. Nah, kalau di perusahaan kekuatannya sampai 3 generasi biasanya seperti itu ya, baik pengusaha kecil maupun menengah atau bahkan kelas kakap sekalipun. Kendalanya adalah pertama masalah peralihan generasi. Ya memang sih ya kadang. Nah ini sebenarnya masalah regenerasi ini kenapa bisa seperti itu? Mungkin dari awal tidak diajarkan bagaimana ya kan, kalau kita lihat deh ya teman-teman atau saudara-saudara kita yang Tionghoa, mereka tuh bisa bertahan lama loh bisnisnya. Kenapa? Karena anak-anaknya diajari untuk bisnis. Nah kita ini kadang-kala istilahnya lebih sibuk menyekolahkan anak, terus kemudian supaya jadi ini itu, terus akhirnya males deh untuk mengawal melanjutkan bisnis orang tua gitu. Biasanya gitu sih. Ya nggak sih? Kemudian yang kedua adalah masalah karyawan termasuk aset perusahaan ya. Yang pertama masalah peralihan generasi, kedua karyawan termasuk aset perusahaan. Banyak sekali pengusaha ini mengabaikan hak dan kewajiban karyawannya. Nah itu tadi, kalau di Jepang yang namanya karyawan itu sebagai mitra kerja, bukan lagi bawahan. Jadi kalau sudah mitra kerja itu konteksnya atau konsepnya itu adalah saya dan dan pemilik perusahaan itu menganggap sebagai teman untuk diajak mikir bersama bagaimana mengembangkan perusahaan dan lain sebagainya. Jadi kadang-kala ada perdebatan seru di antara kedua pihak ini yang akhirnya bukan lagi ngomongin soal kesejahteraan tapi lebih pada bagaimana nih mengembangkan perusahaan ini. Apakah perlu ada upaya-upaya lain atau inovasi-inovasi baru. Nah, tapi itu tadi, karena sebagai mitra, maka kan otomatis kesejahteraannya juga akan terjamin. Begitu kalau di Jepang ya. Dan tadi yang ketiga, manajemen perusahaan biasanya bermasalah pada awal transisi dari generasi berikutnya. Bisa jadi seperti itu. Karena itu tadi, nilai dasarnya tidak diletakkan, visi misi dari perusahaan. Kalau kita tadi ya sempat menyimak apa yang dilakukan oleh orang-orang Jepang sehingga perusahaan mereka bisa bertahan lama. Perusahaan itu memiliki visi misi. Nah, visi misi itulah yang kemudian menjadi acuan, dan tujuan perusahaan itu apa itu jelas gitu kan. Tidak sekadar mencari keuntungan untuk sementara waktu, tapi untuk melakukan apa. Begitu. Gitu Pak Wahyu Adi ya di Podo Sugih. Ya hanya sekadar intermezzo katanya, terima kasih. Oke, sama-sama Pak Wahyu Adi di Podo Sugih ya. Nah, bicara tentang bisnis, ada satu kisah menarik nih sebenarnya. Nah, ada salah seorang pengusaha pria asal Semarang dan hartanya mencapai 7 triliun rupiah. Dia kaya raya. Dan apa yang membuat dia kaya? Ini karena berkat jualan. Dia tuh bisnisnya unik. Jualan kulit hewan, bisnis penjagalan, terus es batu. Nah dengan harta sebesar itu, dia pernah menjadi salah satu Crazy Rich Indonesia di masa penjajahan Belanda. Nah, siapa namanya? Penasaran? Nah ini dia. Ya, namanya adalah Tasripin. Nah, diperkenalkan dia ini lahir pada tahun 1834. Dan tidak banyak cerita tentang dia dari masa kecil sampai pandai berbisnis. Namun, satu hal yang pasti, bahwa dia tumbuh besar di Semarang ketika sektor perdagangan sedang bergeliat.
Tidak seperti orang lain kawan, Tasripin ini jadi salah satu kaum pribumi yang bisa memanfaatkan momentum tersebut ya, momentum saat perdagangan sedang geliat-geliatnya untuk membangun bisnis dan memupuk kekayaan. Semasa hidupnya, Tasripin ini diketahui memiliki 3 bisnis. Yang pertama, bisnis kulit hewan. Kulit hewan ini dipergunakan untuk pembuatan kulit tas dan sepatu yang sangat digemari pada masa itu. Tokoh pers era kolonial Tirto Adi Suryo dikutip oleh sastrawan Pramudia Anantatur dalam Sang Pemula tahun 2003 ya, terbit pada tahun 2003. Ini pernah menyebutkan bahwa Tasripin ini adalah pengusaha kulit termasyhur di Semarang. Nah, usaha Tasripin ini tercatat jadi salah satu serikat dagang milik kaum pribumi yang sukses meski belum tercatat sebagai badan hukum. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan bisnis kulit. Nah, Tasripin juga punya usaha penjagalan hewan. Dalam laporan The Locomotive yang terbit pada tahun 1902 atau 1902, tepatnya bulan Maret tanggal 21, dia tercatat memiliki rumah potong hewan di daerah Karangbidara dan Kampung Beduk, Semarang. Kepemilikan rumah potong ini tentu memudahkan langkah Tasripin berbisnis. Kenapa? Karena dia jadi bisa mudah mengakses kulit-kulit dari domba, kerbau, dan sapi untuk keperluan pengolahan kulit. Dan yang ketiga, ya seperti tadi saya sebutkan, bisnis yang dijalankan oleh Tasripin adalah es batu. Nah, memang terkesan remeh jika dilihat dari masa kini ya. Namun jangan lupa kalau di zaman dahulu tidak ada kulkas ya. Beda zaman ya. Zaman dulu nggak ada kulkas. Jadi es batu ketika itu adalah primadona yang berguna bagi masyarakat di iklim tropis. Akibatnya apa? Akibatnya adalah es batu Tasripin laris manis di pasaran. Seperti dikutip dari The Locomotive yang terbit pada tahun 1902, bulan Juli tanggal 25 ya. Pabrik es Tasripin ini berdiri di daerah Ungaran, Semarang. Dan pada akhirnya ketiga bisnis tersebut ini membuat Tasripin kaya raya. Setiap bulannya dia bisa mendapatkan 30-40 ribu gulden. Alhasil dia dan keluarganya punya banyak rumah dan juga tanahnya luas di beberapa wilayah Semarang. Dia juga tercatat juga pernah memiliki emas dan banyak surat berharga lain. Jejak Tasripin rupanya harus berakhir pada tahun 1919. Di tahun itu dia wafat dan kabar berpulangnya ini menjadi bahan berita banyak media. Salah satu sorotan kepadanya adalah soal kekayaan. Salah satu koran, The New Fortune London, yang terbit pada tanggal 8 September 1919, menyebutkan bahwa harta kekayaan Tasripin dikonfirmasi oleh saudaranya mencapai 45 juta gulden. Nah, sebagai perbandingan saja nih kawan, di zaman itu harga 1 liter beras hanya 6 sen. 6 sen ya, nggak ada 1 rupiah. Jadi dengan uang 45 juta gulden, Tasripin bisa membeli 750 juta liter beras. Jika hari ini 1 liter beras seharga 10.000 misalnya nih ya, maka nilai harta Tasripin kala itu setara dengan 7 triliun rupiah di masa kini. Nah, tentu saja tidak semua orang pribumi ya di masa kolonial itu bisa seperti Tasripin. Orang Belanda atau Eropa juga jarang yang berkelimang harta. Apalagi masyarakat pribumi yang mayoritas berada di bawah kemiskinan, di bawah garis kemiskinan. Nah, atas dasar itulah Tasripin ini dianggap sebagai orang terpandang dan menjadi salah satu crazy rich di masa kolonial. Lalu kemana bisnis Tasripin setelah kematiannya? Nah, ini dia yang menjadi pertanyaan. Beberapa sumber menyebutkan seluruh bisnis ini diteruskan keluarganya. Dalam penelusuran, bisnis Tasripin ini masih eksis di era setelah kemerdekaan. Satu-satunya bukti terlihat pada pewartaan di The Locomotive pada tahun 1948 bulan Maret tanggal 24 yang menyebutkan bahwa perusahaan bernama Tasripin Concern. Dalam pemberitaan itu Tasripin Concern ini tercatat masuk dalam Pusat Persatuan Dagang Indonesia. Namun setelah itu
tidak ada lagi kabar soal bisnisnya, termasuk soal kemana larinya seluruh harta kekayaannya. Nah, kenapanya? Kita tidak tahu. Ya mungkin saja karena itu tadi ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Wahyu Adi ya. Oke, ya itu tadi satu informasi yang semoga aja bisa menginspirasi kita untuk dalam mengelola bisnis kali ya. Nah, Tasripin menjadi tokoh yang saya kira juga patut untuk kita ambil teladannya. Oke, di menit yang ke-59 kita akan menunggu informasi dari kawan-kawan di ruang Gatekeeper juga ya, yang sudah bersiap untuk menyampaikan informasi terkini di info hari ini.